Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat dan hidayatnya kita semua diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, dan yang paling utama yaitu diberikan nikmat sehat. Sholawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpah kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita juga selaku umatnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan kognitif teori John Piaget. Sebelum kita membahas tentang perkembangan kognitif teori John Piaget, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kognitif itu sendiri. Nah, kognitif ini adalah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Nah, secara umum, kognitif dapat diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahapan-tahapan tersebut diawali dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Kognitif ini berarti persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau kemampuan akal. Kognitif ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh seseorang. Berbeda dengan behavioristik. Nah, teori behavioristik ini lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus-stimulus yang datang kepada dirinya. Contoh kognitif dalam kehidupan sehari-hari seperti kita sering mendengar bahwa seorang guru itu harus memiliki kompetensi di bidang kognitif. Nah, bisa kita artikan bahwa seorang guru itu harus memiliki kemampuan intelektual seperti penguasaan materi pembelajaran, pengetahuan bagaimana cara mengajar, pengetahuan bagaimana cara menilai keaktifan siswa, dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif John Piaget. Nah, perkembangan kognitif John Piaget ini adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Lalu teori ini membahas bagaimana anak mempelajari ciri dan fungsi dari suatu objek yang ada di sekelilingnya, seperti contoh mainan, perabot, atau dari makanan. Nah, si anak ini dapat mengetahui apa sih ciri-ciri dari suatu mainan itu. Anak dapat mengetahui apa sih fungsi dari mainan itu gitu. Lalu seperti objek sosialnya, anak dapat mengetahui apa fungsi dari orang tua, apa fungsi dari teman di sekelilingnya. Lalu teori ini juga membahas bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari objek-objek yang ada tersebut. Piaget juga memandang bahwa anak ini memainkan peran yang aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai suatu realitas. Nah, anak ini tidak pasif ketika menerima informasi, walaupun proses berpikir dalam konsep anak ini telah dimodifikasi oleh pengalaman dengan dunia sekitarnya. Nah, anak juga sebenarnya berperan aktif dalam menginterpretasikan informasi yang ia ketahui, informasi yang ia dapat
melalui pengalaman-pengalamannya gitu. Piaget juga percaya bahwa pemikiran anak ini berkembang menurut tahapan-tahapan atau periode-periode yang bertambah kompleks. Nah, menurutnya setiap individu ini akan melalui serangkaian perubahan kualitatif yang bersifat invariatif. Nah, perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk mengetahui diri dengan lingkungan serta adanya pengorganisasian struktur berpikir. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut John Piaget. Nah, menurut John Piaget ini, setiap individu akan mengalami 4 tahapan untuk memahami dunia, untuk mengenal dunia gitu. Masing-masing tahapan ini terkait dengan usia dan terdiri dari cara berpikir yang berbeda atau cara berpikir yang khas gitu. Tahapan perkembangan kognitif menurut John Piaget yang pertama yaitu ada tahap sensori motorik. Nah, tahap ini merupakan tahap pertama yang dimulai dari sejak lahir sampai dengan usia 2 tahun. Nah, pada tahap ini bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensornya seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik. Nah, dengan berfungsinya alat-alat indera serta kemampuan melakukan gerak motorik dalam bentuk refleks ini, maka seorang bayi berada dalam keadaan siap untuk mengadakan hubungan dengan dunianya. Nah, Piaget ini membagi tahap sensori motorik ini ke dalam 6 periode. Nah, yang pertama yaitu penggunaan refleks. Nah, dimulai dari usia 0 sampai 1 bulan. Nah, refleks yang paling jelas pada periode ini adalah refleks menghisap. Nah, bayi akan otomatis menghisap kapanpun bibirnya disentuh. Nah, dan refleks ini mengarahkan kepala pada sumber rangsangan secara lebih tepat dan terarah. Nah, misalnya jika pipi kanannya disentuh, maka ia akan menggeserkan kepalanya ke arah kanan. Selanjutnya yaitu periode kedua, reaksi sirkuler primer yang diawali dari usia 1 sampai 4 bulan. Nah, reaksi ini terjadi ketika bayi menghadapi sebuah pengalaman baru dan berusaha untuk mengulanginya, seperti contoh menghisap jempol. Nah, dalam menghisap jempol ini bayi mulai mengkoordinasikannya. Nah, yang pertama gerakan motorik pada tangannya, dan yang kedua yaitu penggunaan fungsi penglihatan untuk melihat jempolnya. Periode ketiga yaitu reaksi sirkuler sekunder, dimulai dari usia 4 sampai 10 bulan. Reaksi sirkuler primer kan tadi terjadi karena melibatkan koordinasi bagian-bagian tubuh bayi itu sendiri. Nah, sedangkan reaksi sirkuler sekunder ini terjadi ketika bayi menemukan dan menghasilkan kembali peristiwa menarik di luar dirinya. Periode keempat yaitu koordinasi skema-skema sekunder. Nah, usia dari 10 sampai 12 bulan. Pada periode ini, bayi belajar untuk mengkoordinasikan 2 skema terpisah untuk mendapatkan hasil. Periode kelima yaitu reaksi sirkuler tersier. Nah, dimulai dari usia 12 sampai 18 bulan. Jika pada periode keempat, bayi memisahkan 2 tindakan untuk mencapai satu hasil tunggal. Nah, pada periode kelima ini, bayi bereksperimen dengan tindakan-tindakan yang berbeda untuk mengamati hasil yang berbeda pula. Selanjutnya, periode terakhir, periode keenam, yaitu permulaan berpikir, dimulai dari usia 18 sampai 24 bulan. Pada periode 5 ini, semua temuan-temuan bayi terjadi lewat tindakan fisik. Nah, pada periode 6, bayi kelihatannya mulai memikirkan situasi secara lebih internal sebelum pada akhirnya bertindak. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap pemikiran proporsional. Nah, pada tahap ini anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata atau gambar-gambar ataupun simbol. Nah, menurut Piaget, walaupun anak-anak prasekolah dapat secara simbolis melukiskan dunia, namun mereka masih belum mampu untuk melaksanakan atau mengoperasikan, yaitu tindakan mental yang
internalisasikan yang memungkinkan anak ini melakukan secara mental yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Nah gitu. Penggunaan simbol bagi anak pada tahap ini tampak dalam 5 gejala. Nah, seperti yang pertama ada imitasi tidak langsung, yaitu anak mulai menggambarkan sesuatu hal yang dialami atau yang dilihatnya, yang sekarang bendanya tersebut sudah tidak ada lagi, seperti dia melihat kue. Nah, suatu saat jika kuenya sudah tidak ada, anak itu main kue-kuean. Nah, itu disebut imitasi tidak langsung. Atau seperti anak diajak oleh orang tuanya ke pasar. Nah, sesampainya di rumah dia main pasar-pasaran. Nah, seperti itu adalah hasil dari imitasi. Yang kedua yaitu permainan simbolis. Nah, sifat permainan simbolis ini juga imitatif, yaitu anak mencoba meniru kejadian yang pernah dialaminya gitu. Yang ketiga ada menggambar. Yang keempat ada gambaran mental. Dan yang terakhir yaitu bahasa atau bahasa ucapan. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap operasi berpikir konkret. Nah, tahap ini berada pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Nah, tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Nah, proses-proses penting selama tahapan ini adalah yang pertama ada pengurutan. Nah, yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukurannya. Seperti contoh, bila diberi benda-benda yang berbeda ukuran, nah mereka dapat mengurutkannya dari benda yang terkecil sampai yang terbesar, ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu ada klasifikasi. Nah, kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, ataupun menurut karakteristik lain. Nah, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Yang ketiga yaitu ada decentering. Nah, anak ini mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap gelas lebar tapi pendek lebih sedikit dari isinya dibanding gelas kecil yang tinggi. Yang keempat ada reversibility. Nah, anak ini mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah. Nah, kemudian kembali ke dalam keadaan awal. Seperti anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 itu 8 dan 8 dikurang 4 itu akan sama dengan 4 jumlah sebelumnya. Yang 5 yaitu ada konservasi. Nah, memahami bahwa kuantitas, panjang atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda tersebut. Sebagai contoh, nih, bila anak diberi gelas yang seukuran nih dan isinya banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke dalam gelas yang ukurannya berbeda, air gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi gelas yang lain. Selanjutnya adalah penghilangan sifat egosentrisme. Nah, kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang. Nah, bahkan saat orang tersebut berpikir bahwa cara itu cara yang salah gitu. Kita lanjut kepada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap yang terakhir, tahap keempat, tahap operasi berpikir formal. Nah, tahap operasional formal ini adalah periode terakhir dalam perkembangan kognitif teori John Piaget. Nah, tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun dan terus-menerus hingga dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Nah, dalam tahap ini, seorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan
suatu nilai gitu. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas. Nah, gitu. Pubertas ini menandai masuknya ke dunia dewasa secara biologis. Nah, fisiologis, kognitif, penerapan moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini. Nah, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai orang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret yang sebelumnya. Nah, pada tahap ini juga remaja telah memiliki kemampuan untuk berpikir secara sistematis, yaitu bisa memikirkan semua kemungkinan untuk memecahkan suatu persoalan. Sebagai contoh, ketika suatu mobil mogok, nah seorang remaja akan memikirkan beberapa kemungkinan penyebab terjadinya mobil tersebut itu mogok. Seperti misalnya yang pertama, kemungkinan pertama yaitu habis bensin. Yang kedua, mesinnya rusak. Yang ketiga, bannya kempes. Nah, seorang remaja akan memikirkan beberapa kemungkinan tersebut. Nah, berbeda dengan anak kecil. Nah, kemungkinan anak kecil ini akan berpikir jika ada mobil mogok, kehabisan bensin. Padahal bisa jadi mobil mogok tersebut diakibatkan karena mesinnya yang rusak atau bannya yang kempes. Kita lanjut kepada implementasi teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini peran seorang pendidik sangatlah vital. Nah, beberapa implementasi yang harus diketahui dan diterapkan adalah sebagai berikut nih. Yang pertama adalah memfokuskan pada proses berpikir atau mental anak, tidak sekedar pada produknya. Nah, di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Yang kedua, pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Yang keempat yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda. Baik, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan kognitif teori John Piaget ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yang kedua yaitu tahap pemikiran praoperasional, yang ketiga yaitu tahap operasi berpikir konkret, dan yang terakhir yaitu tahap operasi berpikir formal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kesalahannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.